Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vera Oktavianti dari Beauty Biz Brand Consultant dan juga komunitas Melanin Hero. Saya yakin banget di bawah kepemimpinan Prof akan sukses membawa BPOM lebih baik lagi dan juga menciptakan suasana industri kosmetik yang lebih baik dan juga kita bisa memenangkan di industri lokal kita sendiri. Benar nggak? Setuju ya? Oke, kita punya semangat yang sama di sini dan terima kasih banyak. Saya mengapresiasi press release yang bertubi-tubi dari bulan Oktober ke Desember untuk mengumumkan brand-brand ataupun produk-produk yang melanggar. Nah, tadi sempat disebut tentang post market. Saya mohon banget kepada BPOM untuk mengaktifkan lebih aktif lagi TikTok, Waskos, BPOM dan juga cegah tangkal BPOM. Setuju ya? Karena Pak, di TikTok itu banyak sekali pelanggaran yang sebenarnya nggak perlu diulik-ulik, udah kelihatan tidak ada nomor izin edar BPOM-nya, etiket biru abal-abal, dan overclaim. Penjualnya itu biasanya putih banget, poreless, seperti kaca, seperti tembok, enggak, seperti manekin yang mengkilat banget. Jadi kemudian juga selalu bilang putih bisa memutihkan dan segala macamnya. Jadi mohon sekali lagi karena saya lihat banyak sekali konten kreator dan juga netizen yang sering banget mention dua akun ini tapi sepertinya tidak bergeming. Jadi mohon ya Pak, banyak banget yang bisa diserok di sini. Kemudian diserok ya. Bahasanya serok ya. Kemudian tentang pelaporan, akhirnya saya tadi memahami bahwa ternyata kalau kita tuh lapor itu lama banget dan saya menyaksikan sendiri ada perbaikan kalau kita tuh lapor pelanggaran produk kosmetik. Dijawab dengan baik di Halo BPOM, tapi sayangnya kita harus menunggu 2 bulan. Tapi saya mengapresiasi sudah dijawab oleh Halo BPOM setiap kita lapor. Kemudian Mas Wahyu. Terakhir ya. Oke. Sudah 5 nih soalnya. Masa sih? Yang terakhir ya. Saya ingin banget brand lokal itu memang berkibar di negeri sendiri. Ya, dan membutuhkan area permainan yang adil. Ibarat sepak bola itu butuh wasit yang tegas dan adil. Sehebat apapun brand lokal-lokal kita, kalau wasitnya itu gak adil, itu pasti akan terluka oleh pemain yang curang. Ya. Jadi saya mohon banget, kalau misalnya dia saing, saya yakin banget brand lokal itu udah bagus-bagus banget, inovatif, marketingnya juga keren, kreatif agency itu udah banyak banget yang bagus yang bisa bantu. Jadi mohon banget Pak untuk memaksimalkan authority dari BPOM. Terima kasih. Baik, terima kasih. Ini sesi kedua pertanyaan. Kami persilakan. Oktavianti, 5. Ada 5 dari Prof. Yang pertama tentang post market, khususnya TikToknya diaktifkan. Ini saya kira Pak Sestama, coba diperintahkan itu humas. Kalau humasnya tidak mau mengaktifkan, nanti saya buat TikTok sendiri. Supaya langsung ke saya, supaya saya punya otoritas perintah-perintah semuanya. Iya kan? Tapi saya yakin kalau Pak Jenderal sudah bertindak, semuanya akan melaksanakan ya. Saya kira ini bagus nih, TikToknya dihidupkan kembali. Saya belum ada TikTok sih, saya cuma punya Instagram, Twitter, dengan Facebook. Kemudian pelaporan Halo BPOM yang lambat. Saya kira ini bukan hanya Ibu yang lapor, banyak sekali katanya ini lambat. Dan saya lewat status saya sudah marah-marahi terus itu. Ini laporan masyarakat, kenapa sampainya penindakannya bisa berlama-lama. Tapi mudah-mudahan sudah ada perubahan ya. Jadi Halo BPOM itu, saya bahkan dulu berita-berita kalau tentang Badan POM itu hari ini dijalankan, nanti 7 hari kemudian baru ada terbit pelaporannya. Kalau tidak, saya bilang, saya ingin kalau seperti live, kalau bisa hari ini masih acara berjalan, berita sudah publish. Itu yang saya inginkan supaya aktual kan. Nah, seperti juga itu pelaporan juga harus cepat-cepat. Sebab kalau orang melapor berkali-kali dan tidak ditanggapin, ada 2 pemikirannya. Apakah ini Badan POM tidur atau memang dicuekin? Dan itu yang saya lihat. Chatting ke saya, ini Badan POM tidur, makan siang malam gaji, tidak bekerja. Saya baca itu, ada teman-teman. Jadi jangan sampai itu terjadi. Jadi TikToknya, Halo BPOM-nya harus diaktifkan supaya kepercayaan rakyat tetap datang kepada kita. Kemudian tentang ekonomi, pemblokiran dan sebagainya, saya kira yang beberapa yang lain nanti Pak Kasur yang jawab. Tinggal satu yang saya perlu jawab tentang wasit. Kan ini istilahnya Badan Pengawas Obat dan Makanan ini adalah wasitnya. Kami ini wasit. Pelaku usaha dibawa bekerja gitu kan. Ada yang ya biasa, betul sih yang namanya bisnis. Pasti kan ada upaya kalau dia terancam produknya, dia ingin melemahkan produk yang lain. Oleh karena itu betul wasitnya harus tegas. Wasitnya harus jelas dan dalam hal ini berdasarkan peraturan Badan POM adalah wasit. Saya kira singkat cerita tentu Badan POM bertekad akan berlaku adil. Saya sebagai pemimpin di lembaga ini berjanji kepada teman-teman semuanya akan bertindak dan berlaku adil. Saya kira itu. Baik.